wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sangat bersyukur kita bisa bersama-sama melalui virtual yaitu Webex. Sepertinya masih terlalu tinggi buat kita pahami, tapi sama-sama belajar tidak masalah. Kemarin kita sudah memperoleh beberapa materi dari Diklat online, ada 5 materi. Nah, kemudian inilah waktu kita akan diseminasi. Nah, nanti yang akan maju atau diseminasi siapa, urutannya kami pasrahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Heni. Nanti bisa kita lanjut. Monggo Ibu Heni, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Makan dulu. Itu Aten. Temannya Ucup, Pak. Iya, Ucup tetangga. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Moderator. Materi yang saya tampilkan adalah tentang teacher 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 True. teacher aid True. teacher aid. Nah, itu adalah semacam sistem administrasi untuk guru melalui digital, melalui HP. Jadi seandainya kita mengajar tidak perlu susah-susah untuk membawa pembelajaran, absensi dan sebagainya. Kita tinggal melihat HP yang kita pegang sehingga kita bisa mengabsen dengan dengan efisien, sehingga tidak perlu repot untuk berbondong-bondong untuk membawa buku yang lainnya kecuali buku pembelajaran. Mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Gimana Bu? Ya. Nah, mungkin nanti dan sebagainya nanti akan saya share lewat link, atau nanti saya share lewat Telegram dan di grup. Jadi bisa di-download dan juga ada YouTube sebagai panduan bagaimana kita masuk ke aplikasi Teacher Aid Pro. Ya, aplikasi dan sangat bermanfaat sekali dan merupakan hal yang baru bagi saya untuk mudah-mudahan aplikasi ini Ibu mempelajarinya dan bisa menerapkan dan mengaplikasikan aplikasi Teacher Aid Pro ini di
Bapak Ibu masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Eni selaku moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas kesempatannya, dan teman-teman semua dalam grup ini tetap antusias dan selalu belajar ya, walaupun kadang nunuk-nunuk. Oh ya, ini tadi saya sebagai host, ada Bu Heni Susanti masuk, Bu, barusan masuk. Ya, jadi ada. Ini menyapa dulu ya. Nah, saya telepon Bu. Apa ya? Iya. Oke. Nah, ini saya dari webback ini saya akan menyampaikan materi mengenai Di sini nanti dicari Bapak. Jadi, Handycam itu adalah teknik rekam layar. Ini saya coba mengambil dari file saya. Iya, ini sinyalnya enggak terlihat di situ, ya. Handycam. Belum ya? Bentar. Handycam. Ada. Oh, ini iya. Dokumen, terus tadi saya simpan di Handycam. Semoga masuk. Tadi sudah saya siapkan sebenarnya. Belum tampil ya. File name-nya Handycam. Aku nanti tampilannya sebenarnya dari Bapak akan bisa seperti ini, Bu. Nanti kalau Bapak rawuh terus kita main air, asik. Ya main air ya. Ya boleh. Nanti tampilannya seperti ini, teknik rekam layarnya. Terus coba nanti saya aku buka mandi di kolam lagi, ya. open dan share lagi Sore-sore. di dokumen. Sore aja nanti maksudnya mandi. Main air, berenang sambil main air sama mandi. Kan? Cocok kan? Makanya mandi di aja. Masuk ya, Bu? Belum ini karena PPT jadi mungkin agak di sini aja. ketiknya agak lambat ya. Sebentar. Bu, Ya. main air di sini aja, Bu. Jangan nonton di PN. Masuk ya, Bu? Itu bubannya di sini. Ya. Jadi disebut Handycam sebagai sarana pembelajaran daring era COVID-19. Jadi memang Handycam ini ternyata sangat bermanfaat sebab tanpa kita bertemu dengan siswa-siswa kita, siswa itu bisa melihat wajah kita. Mungkin mereka juga kangen sama kita ya. Kita sebagai guru itu kadang kangen sama mereka. Walaupun kadang-kala kalau lihat ulahnya juga agak gimana gitu ya kalau di kelas. Tapi bersyukur ada Handycam ini, kita share di mereka atau di siswa-siswa itu bukan sekedar PPT, tapi ada kita yang nampak wajahnya, bahkan seakan-akan benar-benar berbicara kepada mereka seperti di depan kelas. Dan yang ini berikutnya, Handycam adalah program rekam paling ringan untuk Indo yang bisa merekam apapun di layar visimu dengan kualitas tinggi. Jadi nanti kita ada di Handycam itu select area, sehingga nanti yang akan kita rekam itu terlihat. Maaf tadi ada gangguan teknis, penjaga rumah saya menggonggong. Nah, kemudian langkah-langkah dalam Handycam semoga bisa terlihat di sana, nggih, Bapak Ibu. Di situ kita aku ketinggalan acara program pemasangan Handycam. Nah, mengunduhnya itu kita melalui aplikasi Google, Bu. Jadi kita masuk di Google dulu, kemudian nanti kita masuk kata-kata Handycam.
Nanti setelah Bandicam itu kita download, baru kita install di desktop kita. Sehingga nanti akan nampak, nanti semoga saya bisa menampakkan di sana dan bisa mengerti. Kemudian masuk di awalnya ini, setelah kita unduh dari Google, ini nampaknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kayak ada merah-merah, ada lingkaran hitam di sebelahnya ini. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, ini yang awal ini adalah nanti berupa file-file yang sudah kita rekam. PPT yang kita rekam, yang ada kita, nanti kita set yang terakhir terekam itu dia berada di atas sendiri. Nanti kalau bisa praktek kita akan melihat bersama. Kemudian untuk awalnya seperti ini, ya. Kemudian yang berikutnya secara umum ini tidak terlalu kita pelajari, tidak masalah, karena nanti yang paling penting ya setelah umum itu tidak usah. Kemudian nanti yang berikutnya adalah video. Videonya nanti ditunjukkan di sini Bu, ada rekamannya. Nanti ketika klik kita bisa rekam. Kemudian baru setelah itu atur suara dan webcam. Kemudian nanti di sana kita bisa muncul wajah kita di samping sini, sedangkan sini adalah PPT-nya. Kemudian kalau kita mau wajahnya besar di tengah, nah muncul seperti ini di tengah. Kemudian yang terakhir nanti adalah setelah selesai kita cek area rekamannya. Ada poin sini seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buka folder selesai. Ini adalah rekaman-rekaman yang masuk di dalam folder kita. Nah, ini contohnya tadi saya guru ekonomi akuntansi di SMA. Nah, ini saya contoh rekam layar. Saya screenshot misalnya tujuan koperasi. Ini adalah PPT-nya. Nah, ini muncul gambar di sini berbicara kepada para siswa. Ya, jadi kita akan banyak berlatih dengan IT, jangan menyerah walaupun susah. Kalau kita tidak tahu kita tanya. Oke? Sama-sama belajar ya, Bu. Jadi slide saya ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita tidak selesai di sini. Nanti di Telegram kita masih bisa share bersama-sama. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih teman-teman semuanya. Yeah. Ya. Terima kasih. Jam. Masuk ya. Ada pagi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Pak Suwarno dari SMK Batu Cepat. ingin menyampaikan materi tentang pastun kapsul. Ya dikerjain di sini. Oh, ganjelnya. Yang harus diganjel sini pasangan. Angkat dulu. Pak, Ibu udah selesai? Belum lah. jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke. Ya, ini udah mau keluar. Ya, masih jalan. Ya, Apa? masih jalan. Enggak, Masih saya oke.
Di sini saya akan menyampaikan yaitu membuat video pembelajaran dengan menggunakan Passion Kartun. Dalam. Perkenalan dulu ya. Izinkan perkenalan saya Pak Suwarno. Ini enggak ada. Alamat saya Isilah ya Mbak Aska yang ngisi. itu belahnya Mas Ucup dekat lebih 200 meter. Kalau 5 Kemudian instansi F di negara seterusnya di sini saya mengajar teknik saya sepeda motor. Video pembelajaran apa yang kita terapkan untuk kita sama-sama mana sekali anak saya itu pada wilayah Sebut apa masuknya jangan praktek. ini ya namanya huruf Anak-anak kan butuh tujuh atau media B untuk menyampaikan pembelajaran. Di sini saya sampaikan tentang rekam layar visi atau laptop. udah ditulis tadi. Rekam layar di sini dapat diunduh di sini berdiri, yaitu tentang Passion. Passion Kartun dapat diunduh, kemudian diinstal, kemudian dipraktekkan, kemudian kalau sudah selesai bisa ke YouTube atau yang lain. Untuk mengunduh Passion Kartun atau aplikasinya dapat membuka HTTP Passion 8 ini. Dengan cara selama 5 kali pertemuan. Beberapa hal diantaranya ada Fason, Handycam, Teacher Edo, StreamYard, dan satunya terkait dengan Google. Ya. Nah, hari ini untuk diseminasi ada 2 pemateri setelah 3 pemateri yang lalu, yaitu Bu Heni Susanti dari SMK Mando Rio dan Pak Eko Novianto dari SMP 1 Malut ya. Malut Sumbawa. Nah, ya, nanti akan perkenalan lebih lanjut karena memang ini kita dari berbagai sekolahan yang ada. Sedangkan saya sendiri Budiah Arumsasi dari SMA 2 Meranggen, Kabupaten Demak sebagai host dalam forum diseminasi kelompok 3 diklat online ini. Nah, moderator kita saat ini adalah Pak Suwarno, jadi nanti akan diatur untuk yang akan mempresentasikan terlebih dahulu siapa dan Pak Suwarno yang akan bertindak sebagai moderator jikalau mungkin nanti ada diskusi atau pertanyaan. Pak Suwarno, silahkan menghandle acara ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat Di sini pagi. dari kelompok 3 akan mengadakan diseminasi. Di sini akan menyampaikan terdiri dari 2 pemateri. Yang pertama Ibu Heni Susanti dari SMK Mandau Riau, dan yang kedua Bapak Eko Novianto dari SMP 1 Malau Sumbawa.
untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah langsung ke pemateri. Untuk materi yang pertama, yaitu oleh Ibu Henis yang nanti akan menyampaikan tentang tentang dan saya persilakan kepada Ibu Heni Susanti. Silakan Bu Heni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ya Pak ya? Screen layar ya Bu ya? Iya. Uh-uh. Nanti di-share di grup ya Bu ya. Iya. Oke, udah terbuka Bapak? Sudah. Mas Ya. Sudah ya Ibu. Nih. Masih menunggu. Oke. Kenapa ya? Nggak terbuka tempat saya ya? Ya Bu. Jaringan WhatsApp keluar sih. Tadi ada masih berputar. Iya. Presentasinya, filenya diklik dulu. File share. Iya, share screen layar ya Bu ya. Ya, tangan. Wala sinyal. Nah, misalnya begini Bu, lewat kalau itu tidak lama. Tapi Ibu menjelaskan mengenai info dulu. Iya, boleh. Apa? Jadi nanti gambarnya itu bisa lewat grup saja daripada kesulitan jaringan. Nggak masalah. Iya. Itu kan kok Bu. PowerPoint-nya diklik aja Bu. PowerPoint-nya diklik aja. Udah diklik Pak. Itu belum ya. Ini klik. Biar tampil. Nggak tampil ya. Nah itu klik aja. Yang Baiknya Pak Eko aja tampil dulu Bu. Bermasalah kayaknya, sepertinya. Oh gitu. Iya. Oh ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya ini karena ada sedikit kesalahan teknis. Kita ubah untuk pemateri yang selanjutnya dulu, yaitu Bapak Eko yang akan menyampaikan materi tentang RBP. Untuk Bapak Eko Novianto, waktu dan tempat kami persilahkan Pak, monggo. Sudah terdengar suara saya? Sudah Pak. Jelas? Ya, jelas. Jelas ya. Oke, saya share screen dulu. Ya. Apakah sudah nampak, Bu? Belum Pak. Saya belum melihat. Belum. Ya. Baru.
Sudah muncul? Mungkin Bu Anu belum dimatikan ya? Yang apa? Share screen-nya Ibu Heni kayaknya belum dimatikan, makanya nggak bisa masuk. Ini Pak, Masih Gwen. terganggu, belum bisa diapa-apain loh Pak. Karena di sini tulisannya ini screen sharing. Coba dimatikan dulu, Bu. Iya Pak, ayo Bu. Ini lagi dimatikan, nggak mau keluar sama sekali, dibuka pun nggak bisa, ditutup pun nggak bisa. Udah. Mau masuk ini Pak Eko. Udah? Saya sudah masuk? Sudah nampak. Oke. Masuk, Pak Eko. Ya. Enggak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Novianto. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, karena saya diberikan waktu hanya sebentar saja, jadi langsung ke intinya. Yang pertama, RPP ya. RPP yang dimaksud dengan RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran ya, tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih ya, yang nantinya itu ditujukan untuk mengembangkan potensi kemampuan peserta didik ya untuk mencapai kompetensi dasarnya. Nah, di sini kita ada 2 model RPP ya. Ada 2 model RPP. RPP yang pertama adalah RPP yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 serta mana yang terakhir ini? RPP yang baru ya, yang berdasarkan dari SK Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Tapi pada prinsipnya sama saja, cuma RPP yang terbaru itu adalah RPP penyederhanaan belajar yang ditampilkan atau disajikan dalam bentuk 1 lembar ya. Oke, saya tidak membahas mengenai RPP yang tahun 2016, tetapi yang 2019 ya. Jadi RPP yang tahun 2019 itu adalah merupakan RPP dalam bentuk merdeka belajar ya. Kenapa dikatakan merdeka belajar? Karena RPP yang disusun tersebut itu dimaksudkan guru bisa bebas untuk berkreasi ya. Bebas untuk berkreasi, mengembangkan kreativitasnya ya, tetapi tetap para guru diharapkan efektif, efisien, dan berorientasi kepada peserta didik. Nah, di dalam penyusunan RPP itu sendiri ya, itu disederhanakan menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Saya jelaskan untuk tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu untuk menyusun tujuan pembelajaran itu sebelumnya telah dilakukan yang namanya proses analisis ya, analisis dari KI, KD, lalu diturunkan kepada indikator sehingga menghasilkan yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang disusun atau itu yang dibuat itu menggunakan kata kerja operasional. Artinya tujuan pembelajaran tersebut yang disusun bisa diukur ya, diukur untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud di sini adalah seperti biasa ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran ya, prosesnya yang terjadi itu harus bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Artinya apa? Artinya dalam menyusun
langkah-langkah pembelajaran tersebut tetap harus kita siswa aktif ya, dan juga keterampilan abad 21 itu harus kita cakupkan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, seperti misalnya kegiatan literasi ya, maksudnya literasi ini kegiatan membaca, critical thinking itu artinya berpikir kritis, creative thinking berpikir kreatif, kolaborasi kerjasama, dan komunikasi ya, serta bagaimana siswa itu nanti di dalam kegiatan pembelajaran dia mempunyai keterampilan tingkat tinggi atau disebut dengan HOTS. Yang terakhir dalam proses tahapan proses berikutnya adalah penilaian atau asesmen ya. Nah, penilaian atau asesmen ini ya itu tetap harus bisa mengukur yang namanya assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning ya. Nah, jadi ketiga penyederhanaan yang dibuat tersebut itulah merupakan yang biasa kita sebut dengan istilah merdeka belajar bagi guru ya untuk menyusun RPP. Nah, tetapi tetap untuk kalau ingin membuat yang namanya RPP yang berdasarkan Permendikbud yang tahun 2016 itu tidak disalahkan, atau artinya diberikan kebebasan juga menggunakan RPP yang dalam bentuk yang format yang lama ya. Silahkan dipilih mana yang diinginkan ya, seperti itu. Nah, terus sekarang saya akan tampilkan contoh untuk RPP yang merupakan penyederhanaan ya. Nah, seperti ini ya. Tetap dia yang pertama harus ada yang namanya identitas ya. Identitas itu kayak seperti sekolahnya, mata pelajarannya apa, di kelas apa, alokasi waktunya berapa, tahun ajaran kapan. Tujuan pembelajaran kita cantumkan, nanti kita isi di dalam kotak yang disediakan. KD kita tulis, IPK kita tulis ya. KD 3 dan KD 4 ya. Materinya tetap kita tulis, tetapi dalam bentuk penyederhanaan saja ya. Nah, terus model kita tulis ya. Langkah-langkahnya juga seperti ini yang saya maksud ya. Langkah-langkah pembelajarannya seperti ini ya. Tujuan pembelajaran sudah tercantum di situ. Asesmennya itu penilaiannya bagaimana guru dalam menilai. Nah, seperti ini ya yang saya cantumkan. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 tadi seperti yang saya sebutkan. Ada tujuan ya, ada tujuan pembelajarannya kita cantumkan, ada langkah-langkahnya, dan ada asesmennya. Minimal 3 itu saja di dalam penyederhanaan RPP yang perlu kita cantumkan. Terus yang saya perlu tunjukkan untuk yang RPP perbedaannya dengan yang RPP yang tahun 2016 ya. RPP yang 2016 seperti ini, dia lebih kompleks ya, lebih kompleks. Identitasnya ada, kompetensi inti KD dicantumkan, IPK dan tujuan pembelajaran, materi kita jabarkan di situ, modelnya, medianya, sumber belajar, langkah-langkah pembelajarannya ya, ditampilkan seperti itu ya. Nah, ini penilaiannya ya. Kalau tadi kan penilaian di sini tidak begitu terperinci ya. Kalau yang di penyederhanaan RPP ya, terlalu diperinci. Namun kalau yang di tahun 2016 lebih diperinci lagi ya, seperti ini. Nah, terus nanti di dalam tahun yang 2016 itu ya, itu dicantumkan pembelajaran remedialnya, kegiatan pembelajaran pengayaannya seperti apa ya. Jadi seperti itu. Nah, LKS-nya juga dicantumkan ya. Seperti ini ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak perubahan menurut saya, hanya untuk RPP yang tahun 2019 yang merupakan penyederhanaan RPP, saya simpulkan ada 3 saja yang perlu ditampilkan: tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Itu saja. Oke, saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih banyak. Kalau ada yang kurang mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Suwarno, silakan Pak sebagai
moderator terlebih dahulu. Ya. Suaranya belum terdengar Pak Suwarno. Mic-nya. Ya, lupa. Terima kasih kepada Pak Eko Novianto yang telah memberikan materi tentang RPP, terutama RPP yang terbaru. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena jujur juga saya masih bingung tentang format RPP yang terbaru ini. Yang untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya materi dari Ibu Heni Susanti tentang Teacher ID Pro 2 dari SMK Ngandau Riau. Untuk Ibu Heni Susanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Suwarno yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan mencoba untuk menampilkan materi Teacher ID Pro 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heni Susanti, instansi SMK Negeri 3 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Oke. Teacher ID Pro 2 ini merupakan alat bantu administrasi bagi guru, yang mana di dalam ID Pro ini dapat kita buat daftar hadir, daftar nilai, jurnal guru, jurnal siswa, profil siswa, import data siswa, arsip data, backup years data, dan restore years data. Kelebihannya, aplikasi ini dapat digunakan pada saat offline. Oke, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Teacher ID Pro 2. Oke, untuk itu kita langsung saja ke mencobakannya. Ini aplikasi ini merupakan aplikasi yang terdapat pada tablet atau Android. Nah. Oke, ini merupakan tampilan awal dari Teacher ID Pro 2. Kebetulan ini sudah saya isi juga. Ini tampilan awalnya, di mana tampilan awalnya kita menyeting dulu dari aplikasi ini. Caranya yaitu dengan mengklik titik 3 di bawah, atau kalau bisa di atas, ini di bawah, kita tekan klik pengaturan. Di sana ada teacher name, kita buat nama dari guru, lalu kita atur attendance. Ini merupakan absensi dari siswa. Ini kita atur, yang mana H ini sudah saya atur juga sebelumnya. H itu merupakan hadir, alfa, sakit, izin. Kebetulan ini yang dapat saya buat. Lalu setelah itu kita atur. Gambarnya masih kosong, Bu. Apa, Bu? Gambarnya masih Gambarnya kosong. belum ada. Layarnya belum ada? Iya. Tadi hilang. Tadi sempat ada tapi hilang. Oh. Oke. Ini ada ya, Bu ya? Ya, ada, Bu. Oke. Ya, dilanjut. Silakan. Oke. Udah. Ini saya balik ke sini. Ini nampak, Bu? Enggak. Ini hilang lagi. Hilang lagi. Kosong, Bu. Enggak nampak. Oh, gitu. Nggak nampak ya, Bu ya. Berarti saya menerangkan di sini saja. Oh, diterangkan aja dulu, Bu. Nanti untuk screenshot layar atau per item teachernya itu lewat grup aja enggak apa-apa. Misalnya kesulitan teknis. Oh, gitu. Yang penting Ibu dulu aja. Oke, Bu. Iya. Itu teknis kadang agak susah.
Oke, betul. Nggak apa-apa, nanti yang materinya Ibu tuh di screenshot aja, nanti masukkan ke dalam grup, nggak apa-apa, nanti itu dari AC dan ini Ibu sudah presentasi. Oke, dari aplikasi ini, lalu ini Teacher Pro. Ini tampilan awalnya. Ya. Tampilan awal dari Teacher ID Pro. Lalu setelah ini kita setting dulu, setting dengan mengklik titik 3 di bawah ini akan muncul layar seperti ini. Dan di sini ada name, teacher name, yaitu kita membuat nama yang harus kita setting. Ini nama guru, attendance, year stamp, attendance, dan di bawah posisi waktu, dan attendance ini ketika kita klik akan muncul ini daftar hadir. Ada hadir, alfa, sakit, izin. Ini kita yang mengaturnya. Nah, ini bisa ditambahkan kalau ada siswa bolos, buat B di sini dan ditulis bolos di sini. Nah, kebetulan ini yang saya buat, dan setelah itu kita klik year and term. Ini merupakan semesternya. Ini akan muncul nanti seperti ini. Ini muncul layar seperti ini, yang mana Oke, betul. Lalu ini awalnya, ya. Username, dan jika kita klik akan muncul ini daftar hadir, ya. Kita klik semesternya. Dia sebelumnya di kanan. Ini yang muncul untuk selanjutnya data siswa.
Sudah tersimpan. Saja, lalu kita first name. Materi saya pada hari ini. Selamat pagi. Oke, Bu. Oke, terima kasih Ibu Diah Arumsasi. Untuk semua kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta yang sudah ikut dalam diseminasi kami. Yang pertama oleh Ibu Diah Arumsasi, yang kedua oleh Bapak Suwarno, yang ketiga oleh Ibu Sulistiawati, dan keempat Ibu Heni Susanti.
Dan saya sendiri sebagai moderator. Oke, moderator Heni Indrianti mengucapkan terima kasih atas semuanya. Dan kami akan menutupi semua diseminasi ini. Untuk semua peserta yang sudah hadir, terima kasih atas absensinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.